O popozão no chão, e o popozão no chão. Eu parado no bailão. Selamat siang, perkenalkan nama saya Desainer Gamal. NIM 2201080105 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang hukum-hukum dan perkembangan remaja. Nah, menurut para ahli, Reni Akbar Hawadi, perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat dan ciri-ciri yang baru. Dalam istilah perkembangan yang juga tercakup konsep usia yang diawali dari saat perubahan dan berakhir kematian. Menurut F.J. Mons, pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Sedangkan hukum perkembangan merupakan suatu konsepsi yang biasanya bersifat deduktif dan menunjukkan adanya hubungan yang tetap serta dapat diramalkan sebagai hukum perkembangan. Menurut definisi yang lain, hukum perkembangan adalah prinsip yang mendasari perkembangan fisik maupun psikis individu. Hukum-hukum perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi. Hukum konvergensi menekan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Yang kedua, hukum mempertahankan dan pengembangan diri. Setiap manusia di dunia ini pasti mempunyai hasrat atau dorongan untuk mempertahankan diri. Dari sikap mempertahankan diri tersebut akan berlanjut menjadi sikap untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, hukum masa peka. Masa peka merupakan masa pertumbuhan ketika suatu fungsi jiwa mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Usia 3-5 tahun adalah masa yang baik sekali untuk mempelajari bahasa dan bahasa di daerahnya. Yang keempat, hukum kesatuan organisasi. Hukum kesatuan organisasi adalah bahwa perkembangan fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang lepas satu sama lain, tetapi merupakan suatu kesatuan. Yang kelima, hukum rekapitulasi. Rekapitulasi merupakan pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Jika dihubungkan dengan psikologi, dapat diartikan bahwa rekapitulasi ini berarti perkembangan anak mengalami ulangan ringkas dari sejarah kehidupan. Hukum rekapitulasi terbagi dalam beberapa masa. Yang pertama, masa memburu dan mengaum. Yang kedua, masa mengembala. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Yang keempat, masa berdagang. Yang keenam, hukum tempo dan ritme perkembangan. Perkembangan jiwa tiap-tiap anak itu berlainan menurut temponya masing-masing. Perkembangan anak yang ada yang cepat, singkat, ada pula yang lambat. Yang ketujuh, hukum predestinasi. Predestinasi merupakan konsep religius yang melibatkan hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Karakteristik religius predestinasi membedakan dari gagasan lain seperti determinisme dan kehendak bebas. Nah, yang berikut tugas perkembangan masa remaja. Menurut Harlock Asori 2004, dalam berusaha, yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlawan jenis. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Perilaku remaja. Menurut skenario seperti yang dikutip oleh Nato Atmos 2003, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Domain perilaku. Yang pertama, pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi seorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Tanpa pengetahuan, seorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan menentukan tindakan terhadap masalah yang dicapai.
Dua, sikap. Sikap merupakan reaksi dan respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Bentuk perilaku remaja. Bentuk perilaku remaja di sekolah dapat dilihat berdasarkan komponen berikut. Yang pertama, persahabatan. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, sikap keterbukaan. Yang keempat, inisiatif sosial. Yang kelima, partisipasi dalam kegiatan kelompok. Yang keenam, tanggung jawab dalam tugas kelompok. Yang ketujuh, toleransi terhadap teman. Faktor-faktor perilaku remaja. Yang pertama, faktor internal merupakan potensi yang sudah ada pada diri seseorang sejak lahir. Maria mengungkapkan harga diri dan kecerdasan merupakan faktor internal yang paling berpengaruh terhadap perilaku sosial. Harga diri yaitu sejauh mana individu memandang dan menghargai dirinya sendiri sehingga ia mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang kedua, faktor eksternal. Eksternal ada beberapa bagian dari faktor eksternal. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia dan paling dekat dan tempat belajar, menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Yang kedua, sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan pengajar dan pelatihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mandiri dan mampu mengembangkan potensi dirinya, baik aspek moral, spiritual, intelektual, emosional maupun sosial. Itu saja yang mungkin saya sampaikan dari materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. O popozão no chão, e o popozão no chão.